Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel FNF Course. Jadi video kali ini Abang akan menjelaskan mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan submateri perbandingan berbalik nilai. Materinya materi kelas 7 ya teman-teman. Nah ini dasar banget, jadi teman-teman harus simak benar-benar. Ini ada beberapa pembahasan soal juga, jadi langsung aja ke materinya. Nah di perbandingan berbalik nilai Abang cuma bagi dua sub lagi, yaitu perbandingan dua kuantitas dan grafik ya. Grafik nih, biasanya grafik di sini ada kecepatan lah ya. Kecepatan dan waktu. Di sini kecepatan dan waktu, dia dua kuantitas biasanya banyaknya soalnya yang kayak ini, pekerja dan hari. Pekerja dan hari. Pekerja sama hari lah gitu ya. Nah, perbandingan berbalik nilai itu kayak gini. Jikalau kita lebih banyak pekerjanya, maka hari kerjanya akan semakin sedikit. Nah, jadi berlawanan. Semakin banyak bekerja, harinya semakin sedikit. Semakin cepat mobil kita, waktu yang ditempuh semakin pendek gitu ya. Jadi perbandingannya terbalik. Nah, terus ada tambahan nih, additional, perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam satu permasalahan. Jadi kombinasi antara yang kemarin, perbandingan senilai, dan sekarang perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung aja mungkin ke perbandingan dua kuantitas. Nah, kita bahas melalui soal aja kali ya. Jadi gini, sebuah bangunan dapat diselesaikan selama 14 hari dengan 4 orang pekerja. Nah, sekarang jikalau si yang punya rumahnya itu pengen ngebangun 8 hari, pekerjanya harus berapa gitu kan? Sederhananya seperti itu. Nah, oke, langsung ke konsepnya. Kalau perbandingan berbalik nilai itu kuantitas yang pertama dikali kuantitas yang kedua masih sama gitu, misalkan 14 kali 4 itu akan sama dengan kalau kita bagi 8 dan dikali berapa, itu nilainya akan sama dengan 1. Jadi sini 4 orang kali 14 hari gitu ya. Orang hari yang mau kalikan, terus di sini 8 hari, berarti berapa orang, X orang, itu kalau kita bagi nilai perkalian ini akan sama dengan 1. Nah, lebih gampangnya lagi kalau saya selalu kayak gini teman-teman, buat apa ini namanya? Tabel. Nah, kalau perbandingan lurus kemarin itu dikali silang, kalau perbandingan terbalik sekarang dikalinya lurus. Nah, jadi hasilnya itu 14 kali 4 sama dengan 8 kali X. Nah, 8-nya pindahin ruas ke kiri. Nah, cakep. Ini kamu teman-teman tinggal bagi nih. 8-nya bagi 4, 4-nya bagi 4. Nah, ini kan. Ini bagi lagi jadi 7 orang. Nah, 7 orang. Yang masalahnya di soal ini adalah berapa tambahan pekerja. Nah, kalau 7 orang ini kerjaan yang sekarang. 7 orang ini kalau misalkan 8 hari itu 7 orang yang harus dikerjakan. Nah, kalau ada ya bahasa atau pertanyaan yang berapa tambahan pekerja, berarti ini selisih ya, selisih antara 4 pekerja sebelumnya dan selisih pekerja sekarang itu 7 orang. Nah, ini selisih pekerja. Jadi 7 kurangi 4 hasilnya 3 orang. Kalau ditanyanya berapa pekerja yang dibutuhkan, ya 7 orang. Tapi kalau tambahan pekerja, ya ditambah 3 biar jadi 7. Nah, ini cara pertama. Cara kedua ini lebih simpel menurut saya. Karena kita tahu, menurut Abang, kita tahu orang sebelum 8 hari, inginnya kerjanya 8 hari gitu ya. Nah, sebelumnya kita tahu 4 pekerja. Nah, kalau pengen 8 hari ya tinggal 4 tambah X. Ini juga kalinya kali lurus karena perbandingan apa? eee, berbalik nilai. Jadi 14 kali 4, 8 kali 4 tambah X. Nah, di sini bisa dikali pelangi, boleh teman-teman kali pelangi, atau kalau saya sih prefer pindahin ruas. Jadi dibagi ya nggak, pindahin ruas. Jadi 14 kali 4 bagi 8. Terus coret lagi teman-teman. 2 kan. Coret lagi jadi itu 7. Nanti 7-nya dipindahin ruas ke kiri. Jadi X sama dengan 7 kali 4, 3 orang juga. Sama kan? Kalau ini teman-teman kalau pakai cara pertama teman harus teliti apa yang ditanya. Kalau selisih harus dikurangi. Kalau cara kedua auto gitu. Auto hasilnya pasti selisihnya. Jadi teman-teman tinggal pilih. Ini saya hapus dulu nih teman-teman biar nggak pusing coret-coretan saya. Nah, ya, ini takutnya pusing. Ya teman-teman tinggal intinya nanti hasil ini itu kan pastinya berapa tadi hasil ini itu semua itu hasilnya 7
7. Nah, 7-nya teman-teman, nah 4-nya pindahin ruas ke kanan. Jadi X sama dengan 7 kurangi 4, 3 orang. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang yang bahas grafik. Nah, kalau tadi perbandingan lurus itu naik, kalau ini untuk lurus, nah, ya, atau perbandingan senilai, kalau ini berbalik atau berbalik nilai gitu ya. Nah, kalau berbalik turun. Nah, lihat V ini apa sih? Nah, V ini apa sih? Gitu kan. Nah, tapi kita baca dulu soal deh. Berapa jamkah waktu yang ditempuh jika motor memiliki kelajuan 10 kilometer per jam? Makin lambat, berarti jamnya makin makin apa? Makin lama gitu ya logikanya. Nah, konsepnya deh nih. Konsepnya ini hubungannya dengan fisika. Jadi teman-teman harus tahu dulu S itu apa? Jarak. V itu apa? Kecepatan. T itu apa? Waktu ya teman-teman, waktu. Biasanya dalam jam karena satuan. Satuannya ya biasanya jam karena kelajuan ya. V-nya biasanya kilometer per jam, jaraknya kilometer kayak gitu. Tapi jangan sampai kekecoh. Cuman satuan internasional dari V itu meter per second, teman-teman. Jadi T-nya second, S-nya meter gitu. Tapi kalau di dalam soal ini V-nya km per jam. Berarti jaraknya kilometer, waktunya jam. Oke, langsung aja ke penyelesaian. Nah, saya selalu buat tabel biar gampang. V dan T dipisahkan. Jadi studi kasus pertama ketika kita cek aja nih yang paling dekat dengan apa kurva Y garis Y ini sama garis X. Nah, di 2 jam dia punya kecepatan 30. Berarti 30 kilometer per jam itu kita sama 2 yang dipakainya 2 jam. Nah, sekarang kalau 10 gimana? Berapa gitu ya, berapa waktunya? Nah, teman-teman tinggal kali lurus. Tinggal kali aja lurus. Jadi 30 kali 2 sama dengan 10 kali X. 10-nya pindahin. Jadi ini coret. 3 kali 2, 6 jam. Nah, jadi teman-teman memerlukan waktu 6 jam. Nah, solving ya. Terus solve nih problemnya. Nah, jadi teman-teman saya ingetin kalau perbandingan lurus bikin tabel terus kasih kalinya lurus kayak gini. Kalau apa berbalik nilai. Oke, kita lanjut ke kombinasi perbandingan. Nah, ini nih yang ada beberapa di buku paket kali ya. Saya pernah mengajari seseorang ini ada kombinasi nih. Jadi gini soalnya. Perusahaan konveksi dengan 6 orang pekerja dapat menyelesaikan 120 potong. 6 orang 120 potong selama 10 hari. Nah, jika perusahaan itu mendapat pesanan 5 lusin baju dalam waktu 6 hari, maka pekerjanya yang diperlukan berapa? Nah, ini ada hubungannya antara senilai dan berbalik nilai. Oke, kita selesaikan. Bikin tabel. Pekerja, hari, sama unit. Unit dari potong baju ya. Saya bilangnya unit yang jadi sini. Nah, untuk case pertama, pekerjanya 6, harinya 10, 120 potong. Untuk case kedua, nggak tahu pekerjanya, pengennya 6 hari dan 5 lusin. 5 lusin. Nah, 5 lusin itu 60 unit ya, karena 5 kali berapa? 12. 5 kali 12. Itu 60 unit. Nah, gimana nih teman-teman? Nah, kita lihat pekerja dan hari. Hubungannya apa pekerja dan hari? Pekerja, semakin banyak pekerja, harinya semakin singkat. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Maka caranya gimana? Kalinya lu lurus. Jadi nanti munculin grafik baru. Tabel baru. 60 hari kali pekerja sama 6X karena 6 kali X. Ingat nih aljabar 6 kali X jangan jadi X pangkat 6 tapi 6X. X-nya ada 6. Nah, sekarang step lanjutannya gimana nih? Nah, kita lihat hubungan mereka adalah senilai. Kenapa senilai? Karena semakin banyak pekerjanya, maka unitnya akan semakin banyak gitu kan. Nah, senilai ini. Senilai gimana? Kali sih silang. Nah, berarti nanti 6X kali 120, 60 kali 60. Jadi 6X sama dengan 60 kali 60 per 120. Ini coret kali ya. Ini coret. Berapa nih? 2. Ini coret. Jadi berapa nih? 30. Nah, jadi 6X sama dengan 30.
Nah ini sorry udah saya pindahin nih, pindahin 6-nya ke bawah tadi kan, 30/6. Lu coret jadi 5 pekerja. Nah, mungkin kalau video ini bisa ditonton berulang-ulang kalau yang belum paham, karena emang sedikit kompleks karena ada gabungan antara senilai dan berbalik nilai. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Bagi yang ingin mengajukan soal, bisa teman-teman komen di YouTube atau enggak DM ke Instagram kita @fnf.course. Jadi sama username-nya di YouTube sama di IG. Oke, untuk teman-teman yang masih belum paham konsep, tonton terus perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilainya. Oke, saya cukupkan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.